Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nastaghfiruh nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh, Ibu Bapak, eh, hadirin para jamaah yang berbahagia, patut kiranya pagi yang cerah ini kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang telah direncanakan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat mungkin semuanya. Ya. Kajian semacam ini penting. Ini sesuatu yang boleh dikatakan sangat baru, dan Muhammadiyah itu eh, mendapatkan tantangan yang luar biasa terkait dengan persoalan ini. Dan saya tidak mungkin berbicara ini di slide ini karena panjang ya. Kok mati? Loh, kok mati kabeh, Mas? Tak delok mati. Ya. Ini slide sudah kami siapkan. Yang butuh nanti silahkan di sini sudah di copy. Untuk PRM Rewin tidak perlu ngopi di sini, di rumah saja, Pak Heru. Ini penting. Tahun lalu mulai September sampai Desember full 4 bulan. eh, Kami tim divisi hisab Majelis Tarjih PWM Jatim itu telah melakukan sosialisasi awal itu terkait dengan persoalan ini, KHGT ini, ya. At-Taqwimul Hijri Al-Alami Al-Uhadi, kalau dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kami keliling Jawa Timur, mulai dari karesidenan, kami bagi perkaresidenan, ya. Perkaresidenan mulai dari Karesidenan Madura yang ditempatkan di Pamekasan, lalu setelah itu Karesidenan Madiun ditempatkan di Kota Madiun, berikutnya Karesidenan Kediri, lalu Karesidenan Bondowoso yang ditempatkan di Jember pada saat itu, lalu terakhir Karesidenan Bojonegoro yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi setiap bulan kami, saya sebagai ketua divisi Hisab dan Falak Majelis Tarjih PWM Jawa Timur, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, bertanggung jawab atas persoalan ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, diskusi di seputar ini sebenarnya sudah cukup lama, dan saya sendiri yang selalu menghadiri ke PP, ya, di Majelis Tarjih PP membicarakan persoalan ini. Ya, mulai tahun 2014 terus gitu. Jadi ini mohon maaf ya, ndak ucuk-ucuk baru setahun 2 tahun kemarin enggak, persoalan. Jadi sudah cukup lama ya. Sambil kami mempersiapkan, ya. Kita banyak diskusi, kita adakan halakoh, kita adakan seminar-seminar, ya. Baik itu tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Itu. Kami mempersiapkan persoalan ini. Lah ini semua hasil nanti, ya, yang akan bisa Bapak copy, Ibu copy nanti di sini, karena tidak bisa sepintas mendengarkan begini, tidak bisa. Mesti kurang paham. Apalagi basic sampean bukan bukan apa namanya, tidak pernah belajar ilmu falak kan gitu. Jadi ini memang agak sulit. Makanya saya selalu siap kemana-mana supaya bisa dibaca nanti, sampean copy masukkan laptop bisa dibaca ya pelan-pelan tuh. Hadirin Ibu Bapak yang saya hormati, ini orang yang saya beri tugas untuk menyusun ini apa namanya? Untuk menyusun slide ini. Ini namanya, ini lulusan alum ITB,
anggota divisi hisab falak. Ya, saya punya dua tenaga ahli yang sangat ahli, kompeten di bidang IT. Saya tugaskan ini Pak Insinyur Amirul Muslihin ini dari Blitar, Pak. Ya, ini dari Blitar, anak luar biasa pinter membuat aplikasi macam-macam. Jadi bahan-bahan yang kita miliki mulai tahun 2014 itu disarikan. Saya minta tolong dibuatkan slide seperti ini dalam dalam apa namanya dalam rangka eh, memberikan materi dalam sosialisasi termasuk di sini. Alhamdulillah sudah selesai jadi ya. Eh, Kalender Islam Hijriah ya, global. Sistem penandaan atau penentuan posisi hari dalam putaran waktu tanpa henti dari masa lalu ke masa kini dan masa depan yang bersifat universal baik untuk muamalah maupun ibadah dengan hisab berdasarkan dalil syar'i dan sains ya. Jadi basic perhitungannya itu adalah hisab hakiki kontemporer karena hisab itu nanti macam-macam. Ada yang namanya hisab urfi. Nah, hitung-hitungan ya orang membuat kalender berdasarkan hitung-hitungan berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab masa pra-Islam itu sudah ada. Sampai jangan mengira loh, Bu, nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Insya Allah sampai Anda hafal kan? Ya, ya. Itu semua nama-nama itu bukan Rasul yang memberikan nama. Itu nama itu sudah ada sejak sebelum Islam. Ya, nama-nama bulan itu dalam kalender Muharram, tetapi tetap dipertahankan oleh Rasulullah setelah Islam datang karena tidak mengandung anasir kesyirikan. Ya, jadi orang jahiliyah itu bukan karena bodoh-bodoh tidak bisa apa-apa, enggak. Hmm. Disebut jahiliyah karena menolak kebenaran. Itu. Tapi mereka sudah bisa menyusun kalender loh, bisa menyusun kalender. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya minta Pak Amirul untuk menyusun ini, ya, menyusun ini semuanya. Nanti sampean tinggal ngopi aja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya cikal bakal pemikiran terkait dengan pentingnya kita ini memiliki kalender. Terus terang saja, karena selama ini barangkali Muhammadiyah yang memiliki pemikiran. Kita ini punya hutang ya, Bu ya. Selama hampir 15 abad. Kita ini tidak pernah punya kalender yang ya apa ya, yang mumpuni untuk baik untuk kegiatan muamalat maupun ibadah. Selama ini kan kita selalu menggunakan kalender Masehi. Ya, Pak ya. Kenapa? Nanti ini persoalannya besar, persoalannya tidak sederhana. Jadi berat sekali. Kita ini punya hutang kalender. Lah Muhammadiyah itu ingin apa ya? Nyicil gitu, melunasi hutang. Ya, Pak ya. Hutang terhadap peradaban kita ini. Gitu loh. Hampir 15 abad. Oleh karena itu, Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini seorang pakar ilmu hadis dari Mesir. Beliau menulis kitab yang disebut Al-Awailus Syuhurul Arabiyah. Ya. Itu kapan ditulis? Pada tahun 1978 atau 1398 Hijriah yang lalu. Ya. Telah mencoba apa namanya membuat kalender Hijriah, kalender Islam itu, tetapi menggunakan membagi wilayah kita ini, wilayah dunia ini, peta dunia menjadi 3 zona. Ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3. Kalau sampean lihat peta gitu ya, Ibu ya kan ada zona-zona. Dianggap kurang kurang bagus ini. Lalu kemudian pada tahun 1993 ada seorang pakar astronomi dari apa namanya? Dari Lebanon, Nidal Gusom, itu tahun 1993 mencoba juga membuat kalender Hijriah global itu, tetapi masih tetap membagi lebih 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 banyak lagi, jadi 4 zonal.
Ada zona 1, 2, 3, 4. Ini dianggap kurang efektif. Gitu. Artinya kaum muslimin dalam muamalahnya itu masih terpecah-pecah seperti itu. Baik. Terus kemudian ada seorang pakar dari Malaysia, dokter, ya Allah kok saya lupa. Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas juga membuat kalender dengan tiga zonal, masih ya, tiga zonal. Profesor Dr. Muhammad Ilyas itu astronom dari Malaysia, itu mencoba menyusun kalender dengan tiga zonal. Ya. Lalu hadirin ibu bapak yang saya hormati, pada tahun 2004 yang lalu, jadi 21 tahun yang lalu lah ya, ada seorang pakar dari Timur Tengah, Jamaluddin Abdul Razik, membuat KHGT dengan kriteria ijtima itu sebelum pukul 00. Yang kemudian pikiran-pikiran beliau itu diadopsi dalam temu pakar yang kedua di Rabat, Maroko pada tahun 2009 yang lalu. Jadi panjang sejarahnya, dipanjang itu. Ya. Lah inilah yang kemudian ditangkap oleh Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Jamaluddin Abdul Razak ini, Muhammad Jamaluddin Abdul Razik ini dicoba selalu kemudian kita bicarakan di tingkat PP, terus menerus kita bicarakan gitu, sampai kemudian dalam muktamar yang ke-47 di Makassar yang lalu tahun 2015 yang lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melakukan muktamar. Itu kemudian Muhammadiyah berani menyatakan mengakomodasi KHGT dengan amar putusan sebagai berikut. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi. Penyatuan kalender tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi 2015 Muhammadiyah sudah merespon ini karena sebelumnya memang kita sering diskusi. Di PP itu saya sering diundang ke Jogja atau ada di Jakarta, kadang-kadang di apa namanya? Ada di Pekalongan juga pernah gitu. Kita intens berbicara tentang persoalan ini sehingga tahun 15 itu sudah apa namanya? Sudah berani menyatakan seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, puncaknya pada tanggal 23 Syakban 1437 yang lalu, Hijriah yang lalu, atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei tahun 2016 yang lalu, KHGT itu diputuskan dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Turki. Ya. Oh, kalender Hijriah Turki lah. Mengacu, iya memang ini. Dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah itu diikuti oleh 150 orang. Ya, 150 orang dari 60 negara. Ya, dari 60 negara. Salah satunya adalah Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Syamsul Anwar. Ya, beliau ikut. Tapi dari MUI juga ada, dari negara kita juga ada, dari Kemenak juga ada. Dari 150 orang yang mengikuti kongres itu, ya, yang punya hak suara 127 orang yang punya hak suara. Dilakukan voting. Mana yang setuju KHGT, kalender Hijriah global tunggal, satu hari satu tanggal, gitu Pak, ya, untuk seluruh dunia, ya, untuk atau mana yang milih kalender trizonal, duizonal, gitu loh. Mana yang memilih dua apa peta dunia ini dibagi dua zona, atau yang memilih tiga zona. Ternyata yang milih kalender Hijriah global tunggal, jadi satu hari satu tanggal,
gitu ya, satu tanggal itu adalah 80 orang dari 127 peserta yang memiliki hak suara. Ya sampai luar biasa. Berarti 63%. Ya Pak ya. Dari 127 itu yang memilih KHGT satu tanggal satu hari itu adalah 80 orang peserta. Lalu 27 orang suara atau sama dengan 21% itu dua dipecah. Sehingga dimungkinkan nanti masih tetap ada perbedaan. Ya, hari raya apa puasa, hari raya Idul Fitrinya maupun hari raya kurbannya masih tetap berbeda. 14 orang diantaranya atau kurang lebih 21% itu abstain. Termasuk Arab Saudi lah. Ini loh Pak ya. Ini tantangan besar nanti di Arab Saudi. Karena saya punya pengalaman khusus untuk Arab Saudi. Sementara 5% diantaranya atau suara 6 orang diantaranya rusak. Sehingga kemudian tidak dijadikan sebagai dasar. Itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada tiga persoalan. Kenapa kita harus berpikir ulang untuk menyusun kalender Hijri? Masalah kita ini tidak bisa tahu lebih awal permulaan bulan Islam secara serentak. Kita tidak tahu, ya. Lalu yang kedua, tidak seragamnya pelaksanaan hari-hari ibadah di tingkat lokal maupun global, ya. Tingkat lokal maupun global. Ya contoh kemarin misalnya ya di Saudi kan beda Ibu ya. Hari raya. Yang ketiga ada dualisme kalender. Sehingga kalender Hijriah tidak bisa digunakan untuk urusan sipil. Selama ini kita bicara liburan itu kan bukan menggunakan kalender Hijriah tapi kalender Masehi. Dasar pemikiran itu begini. Kalau dalam kalender Masehi orang Kristen semuanya merayakan Natal tanggal berapa? 25. Ya, bulan apa? 25 Desember. Semua sama, 25 Desember. Jamnya beda. Karena tidak mungkin satu dunia itu satu jam kan gitu ya. Pada jam yang sama tidak mungkin. Meskipun jamnya berbeda. Berbeda-beda. Seperti itu. Kalau sampean sekarang terbang ke London. Masih jam berapa? Masih tengah malam kan? Iya Bu ya. Masih tengah malam di London. Tapi mereka serentak orang Nasrani merayakan Natal itu selalu pada tanggal 25 Desember di belahan dunia manapun. Paham ya? Kenapa kok kita tidak gitu loh. Meskipun tetap jamnya nanti pasti berbeda ya. Pasti jamnya itu pasti berbeda nih. Ini. Selama ini oh, ketika Muhammadiyah awal mencanangkan sudah memberitahu Kemenak, sudah memberitahu MUI, sudah memberitahu organisasi-organisasi yang lain, terutama Nahdlatul Tunggal, semuanya mengiyakan, tidak mungkin tidak setuju kan gitu Pak ya, tidak mungkin mereka menentang. Wong kita hanya sekedar memberitahu, semuanya setuju, oke? Mulailah kita ini bergerak, gitu. Selama ini acuan yang kita gunakan adalah acuan lokal. Saya beritahu Bu, ketika Muhammadiyah mengumumkan itu ribut orang di luar. Muhammadiyah terus katanya apa? Katanya di Muhammadiyah. Ya Pak Isi ya. Ya, apa-apaan Muhammadiyah ini? Ya. Oh, telah Muhammadiyah menggunakan ru'yah. Karena kita menggunakan imkanur ru'yat. Batas kemungkinan hilal itu terlihat gitu ya. Terlihat oleh kita itu karena ada istilah imkan ru'yat ribut mereka. Muhammadiyah menggunakan ru'yat kembali. Tidak, mereka salah. Tidak seperti itu. Gitu lah, tidak seperti itu. Mereka tidak tahu apa maknanya.
Majelis tarjih dan tajdid. Tajdid itu artinya pembaruan. Ya, Pak ya. Penyematan kata tajdid di dalam majelis tarjih itu untuk memberikan informasi bahwa dinamika pemikiran di dalam Muhammadiyah itu selalu dinamis. Artinya bisa berubah-ubah. Ya Pak ya. Kecuali ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan ibadah mahdoh. Kalau persoalan ibadah mahdoh al aslu fil ibadatil butlan hatta yakumat dalil alal amri itu sudah paten. Nek sholat maghrib itu telung rakaat sampai nojok jangan diubah-ubah termasuk waktunya. Kecuali dalam kondisi darurat. Tapi dalam persoalan muamalat selalu berkembang karena kaidah Islam itu menyatakan al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yakumat dalil ala tahrim. Pada dasarnya semua urusan persoalan keduniaan, persoalan muamalah, ya persoalan ilmu itu pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang untuk itu. Halo Pak. Ya. Oke, nanti di lain kesempatan nanti saya akan bisa menjelaskan supaya kita ini punya framework apa ya, punya punya mindset yang sama. Gitu. Ribut. Bukti bahwa Muhammadiyah itu tajdid, artinya memiliki pemikiran yang dinamis. Contoh dalam konteks ini misalnya. Dari awal Muhammadiyah sama dengan NU dan organisasi yang lain di Indonesia. Sama-sama menggunakan ru'ya bil fi'li wal istiqmal. Meru'yat prakteknya untuk penentuan bulan baru, tanggal baru, bulan baru di dalam kalender Hijriah itu. Kita meru'yah ke lokasi Pak. Meru'yah ke lokasi. Apabila berhasil diruyat, hilal itu berhasil diruyat, besoknya akan ditentukan sebagai bulan baru. Tetapi kalau tidak berhasil diruyat, mungkin ada beberapa kemungkinan, ya, karena ijtima'nya terlalu dekat dengan masa terbenamnya matahari, sehingga tidak mungkin hilal terlihat. Atau yang kedua, ijtima'nya itu terjadi setelah matahari terbenam. Atau alternatif yang ketiga, disebabkan karena cuaca mendung. Maka berlakulah istiqmal. Istiqmal itu menggenapkan usia bulan yang sedang berlangsung menjadi 30. Dalam kalender Hijriah itu umur bulan itu hanya ada dua. 29 atau 30. Kalau dalam kalender Masehi ada 28 Februari tahun pendek, gitu Pak ya. Atau 29 Februari tahun panjang, ada 30 atau 31. Dan itu paten. Karena apa? Dasar perhitungan kalender Masehi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Satu kali tempuh bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips itu rata-rata membutuhkan waktu 365 hari lebih 5 jam. 48 detik, menit 46 detik. Itu kalender Hijriah. Tapi kalender Masehi. Kalender Hijriah itu didasarkan atas pergerakan bulan mengelilingi bumi satu dan pergerakan bumi mengelilingi matahari pada pihak yang lain. Maka kapan terjadinya ijtima itu menjadi sangat penting. Karena kita tidak bisa bicara hilal sebelum kita mengerti itu apa ijtima. Gitu loh. Lah ada ya itu tadi. Jadi kalau tidak berhasil ya sudah istiqmal menggenapkan bulan yang usia bulan yang sedang berlangsung menjadi 30. Muhammad dia ikut bersama-sama. Ya. Lalu sekali lagi kita memang harus belajar pada pengalaman empirik. Negara kita itu adalah negara tropis. Dalam di negara tropis itu, Bu, mencari hilal itu tak semudah yang diomongkan orang. Nanti saya beri contoh kebohongan-kebohongan yang selama ini terjadi di negara kita. Loh kok Pak Mukarram tahu? Iya, karena saya anggota Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur. Jadi persoalan-persoalan begini itu selalu jadi pembicaraan dalam sidang-sidang kami. Ya, sulit.
Di negara tropis itu setiap kali matahari mau terbenam selalu muncul awan, selalu muncul mendung. Maka ketika saya membawa para mahasiswa praktikum di Tanjung Kodok, saya tidak berani nginceng hilal tanggal 1 itu tidak berani. Mas Ali pernah ikut nggak? Dulu pernah ikut praktikum? Tidak pernah. Awamu mahasiswa lawas paling. Selalu mengincer hilal tanggal 2 di Tanjung Kodok. Siang suruh ngitung. Ngitung oke. Nanti sampai di lokasi itu sebelum asar. Ya sampai tuh namanya jam 3 tuh matahari panas alhamdulillah. Panas-panas tapi menjelangnya terbenam selalu muncul mendung. Ya, jangankan hilal, mataharinya terbenam tidak terlihat kok. Hmm? Tidak terlihat, tidak pernah berhasil. Padahal hilal, andai kata terlihat, saya sengaja memilih tanggal 2 karena 15 derajat. 15 derajat itu sama dengan 1 jam waktu. Artinya kalau itu muncul, bisa kita nikmati hilal itu selama 1 jam. Karena 1 derajat sama dengan 4 menit. Oke, kesulitan kita. Majelis, apa namanya, Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur. Akhirnya Nahdlatul Ulama mengubah. Kita pakai imkanur ru'yat. Apa sih maknanya imkanur ru'yat? Bismillahirrahmanirrahim. Memprediksi hilal. Kemungkinan terlihat. Pada ketinggian berapa? Oh, lalu dilakukan apa namanya penelitian-penelitian. ITB, Badan Hisab Ru'yah Nasional, dikumpulkan semua data. Lalu disepakati pada saat itu, hilal itu mungkin untuk bisa dilihat apabila altitude, ketinggian hilal itu minimal 2 derajat dengan seelongasi. Jarak sudut antara bulan dengan matahari yang sedang terbenam ini sama dengan 3 derajat. Ya Bu ya. Jadi kalau hilalnya begini. Berarti bulan mataharinya ada di sini. Kalau hilal ada di selatan mesti begini, tidak mungkin begini, pasti begini. Ya, lah ini jaraknya itu 3 derajat, ketinggiannya 2 derajat. Oke, Muhammadiyah ikut, ya Pak ya. Muhammadiyah ikut pada saat itu. Hmm, berpuluh tahun kita ikut sama-sama. Makanya dulu sering berbarengan, ya karena kita ikut itu. Tapi dalam perjalanannya kemudian kita di Muhammadiyah berpikir ulang. Karena apa? Yang terjadi banyak kebohongan-kebohongan. Mohon maaf. Lucu, Pak. Nggak lihat mengaku melihat. Oke, saya beri contoh kasus saya. Di pantai Nambangan Kenjeran. Tim Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur menerjunkan sejumlah orang. Mohon maaf, saya tidak ikut pada saat itu. Karena apa? Untuk apa? Ke sana. Satu, mendung. Disertai gerimis. Ya, jadi saya tidak ikut pada saat itu. Membawa teropong hilal, teropong rukyat yang dibuat oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. ICMI itu Pak hanya buat 3, ya, dengan diameter lensa kira-kira segini. Itu pun lensa yang digunakan itu, yang dijadikan ICMI sebagai teropong rukyat itu dari Amerika, dan itu atas lobbynya Pak Habibie. Ya Pak ya, kepada Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika. Karena khawatir ini disalahgunakan untuk senjata, paham ya? Tapi Pak Habibie melobi pihak sana, ini untuk meru'yat hilal, kepentingan ibadah. Akhirnya dapat, dibuat 3. Satu untuk ICMI sendiri, yang kedua untuk Kemenak, yang ketiga untuk Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur. Loh kok Jawa Timur yang diberi? Padahal setiap provinsi ada Badan Hisab, Pak. Ya, karena pengakuan dari Dirjen bahwa Jawa Timur, Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur itu jadi barometer nasional. Jadi kalau kami bersidang menyatakan berbeda, ya sudah pasti beda, nasional beda, Pak. Itu ya. Tapi kalau dalam sidang kami putuskan nanti poso bareng atau hari rayanya bareng, ya sudah bareng. Maka kami diberi itu.
Alat inilah ya kira-kira seginilah panjangnya ya dengan diameter lensa begini. Itu yang dibawa ke Pantai Nambangan di sini. Hilal pada saat itu sebenarnya kurang dari 2 derajat. Kurang dari 2 derajat, antara 1,5 sampai dengan 1,8 derajat. Udah, Bapak Ibu, ya, ya biar sampean yakin nanti. Kenapa Muhammad dia harus berubah? Ndak itu, ndak statis, tetap di situ itu ndak. Pemikiran begitu itu. Udah ditentukanlah kan orang rukyat itu ndak mudah lah Bu. Ya, Bapak, ndak seperti diomongkan orang seolah-olah ndak. Kita harus bisa menentukan titik utara sejati mana. Kalau titik utara sejati, kalau zaman sekarang sudah menggunakan satelit, gitu, baru kita mencari titik barat sejati. Titik barat timur sudah ketemu. Lalu kita juga harus menghitung. Makanya hisab harus hisab. Orang merukyat wajib harus tahu hisab. Karena kita harus mengetahui pukul berapa matahari terbenam. Lalu di mana posisi matahari, di mana posisi bulan. Anggap saja misalnya di sana titik barat sejati. Teropong kan mesti kita arahkan ke sana, ke arah sana. Ya. Apakah di mana letak posisi matahari dan bulan? Karena dua-duanya bisa di utara, dua-duanya bisa di selatan. Atau yang satu di utara, yang satu di selatan. Lalu berapa jarak antara bulan dengan matahari? Makanya wajib mutlak harus mengerti hisab. Itu loh. Enggak sembarangan datang ujuk-ujuk ke pantai lingok-lingok pakai teropong ya Pak Iswono. Pakai teropong musuh. Oh ternyata di situ ada orang perempuan mandi misalnya ya. Di pantai loh, bukan seperti itu. Apa yang terjadi Ibu? Mari. Di Pantai Nambangan Kenjeran itu rukyat dipimpin oleh pimpinan ranting NU setempat. Saya lupa namanya. Oke, Pak Kiai. Oke, setelah jam berapa matahari terbenam? Dihitung. Misalnya, katakanlah misalnya, matahari pada saat itu terbenam pukul 17.30, setengah 6 sore, Bu. Ya, Bapak 5 menit sebelum sudah siap. Sekarang pukul cocokan dulu. Arloji semua peserta harus cocokkan arloji. Kalau ada yang beda-beda, apalagi mati, kan, arlojinya rusak. Gitu ya. Kita minta telepon 108 di Telkom. Pukul berapa sekarang? Misal sekarang pukul 17.25, semua cocokan. Baik. Rukyat akan segera dimulai. Sekarang pukul 17.25, 17.26, 17.27, 28, 29, 17.30. Rukyat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semua menghadap ke arah teropong ini semuanya. Semua begitu orang rukyat itu tidak asal-asalan. Di mana posisimu? Oh, ternyata matahari dan bulan ada di, misalnya, ada di utaranya. Ada di utara, ada dari titik barat. Di utara dua-duanya sih. Ini titik, katakanlah, oke, ini titik barat ini. Seret, lurus. Dua-duanya di hilalnya di mana? Di selatan atau di utaranya matahari. Lalu berapa jaraknya? Harus tahu. Teropong itu akan diarahkan ke arah hilal. Ya. Karena 1 derajat itu sama dengan 4 menit waktu. Nah, dari mana Pak? Diameteran itu berapa? Katulistiwa itu berapa? 360 kan? Iya, 360 kan? Iya, melingkari bumi 360. Berapa kilometer? Pak Is, Karo, Wong kecamatan kok. Katulistiwa itu 40.000 kilometer. Nek sampean nggak percaya, ukur dewe. Ayo, ayo. 40.000 dibagi 360. Ketemu rata-rata di Katulistiwa itu sama dengan 1 derajat sama dengan 111 kilometer, 11111. Tetapi di Jawa kan beda. Jawa kan di bawahnya dah ya. Kita di selatan Katulistiwa. Itu ada rumusnya cara menghitung itu. Ya.
Oh, lintang tempat kalikan 111. Nanti akan ketemu. Itu ada dihitung, harus begitu. Udah, Bu, katakanlah hilalnya 1 derajat, 1,5 derajat. Kalau 1 derajat 4 menit, 1,5 berarti 6 menit kan? Peluang kita untuk melihat loh, 6 menit. Rukyat dimulai, semua orang tuh. Lalu pemimpin rukyat ngomong, sekarang pukul 17 lewat 33. Mestinya 36 berakhir kan? Ya, terbenam tanggal 17.30. Lalu karena rukyat 1,5, 6 menit, ditambah 6 menit aja. Maka pukul 17.35, pukul 17.36, rukyat dinyatakan selesai. Silakan Bapak-Bapak melapor siapa yang berhasil melihat. Nah, begitu caranya. Enggak ucuk-ucuk bawa petentang-petenteng, enggak boleh begitu itu. Ada apa? Kode etik untuk melihat itu. Sudah Bapak, Ibu, pada saat itu ya, pada saat itu dinyatakan karena gerimis, mendung iya, hilal kurang dari 2 derajat. Ya, semuanya sepakat tidak ada yang berhasil meru'yat. Oke. Baik, ru'yat dinyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu tim ini ngeringkisi alat-alat menuju masjid terdekat untuk sholat maghrib. Tiba-tiba di belakang ada orang yang mengaku berhasil meru'yat. Lalu takbir, Pak. Nah, gini loh, Pak. Yang ngaco, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaku melihat hilal. Iki wis buyar. Tim resmi buyar. Sholat. Lalu kemudian dilaporkan ke PWNO. Lajnah Falakiyah PWNO. Ketuanya teman saya. Satu profesi, satu kantor. Waktu itu ketua ketua PWNO-nya Ali Mashan. Ya, teman juga. Pak Ali Mashan menerima itu. Laporan menyetujui. Tetapi ketua Lajnah Falakiyah PWNO Jatim menolak, tetap menolak. Karena tidak mungkin satu kurang dari 2 derajat. Yang kedua mendung dan gerimis lagi. Tidak mungkin. Ditolak. PBNO menolak. Tapi PWNO Jawa Timur bareng-bareng. Sehingga saat itu, tahun itu, hari rayanya Muhammadiyah bareng NO Jawa Timur. Tok. Yes. Bareng Pak Is. Ya. Itu contoh pertama. Kebohongan-kebohongan. Ya. Lalu yang kedua, saya beri contoh dua aja. Terjadi lagi berapa kurang lebih 3 tahun kemudian. Setelah peristiwa pertama ini, ya, setelah peristiwa pertama ini, PBNO Lajnah Falakiyah PBNO mengumpulkan seluruh ahli hisab NO sa Indonesia, Pak, kumpulkan di Masjid Jami Semarang, ditatar kembali kitab mana yang boleh digunakan dan kitab mana yang tidak boleh digunakan. Kenapa ngotot di Kenjeran itu berhasil melihat? Karena sesungguhnya hasil hisab mereka 2 derajat gitu loh. Paham lagi? Kitab yang digunakan itu mengatakan 2 derajat. Ini jelas tak cocok. Di Semarang ditegaskan, kitab ini tidak boleh. Kitab ini termasuk Sulamun Nayyirain, misalnya Badiatul Mithal. Ya. Terus kemudian banyaklah kitab-kitab falak yang berbahasa Arab itu. Yang akrab di dunia pesantren. Tapi semestinya tidak cocok dengan ilmu falak kontemporer. Nah, ini yang sering menimbulkan kekacauan di internal Nahdlatul Ulama. Terjadi lagi peristiwa berapa tahun kemudian ini. Seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil meru'yat hilal. Sekali lagi karena hilalnya kurang dari 2 derajat. Tetapi tiba-tiba ada seorang kiai di Bangkalan. Ya, Bangkalan. Anak wong tua gitu. Saya tidak nyebut nama kiainya, khawatir itu Pak D sampean. Seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba kiai di Bangkalan mengatakan berhasil. Sekali lagi PWNO Jawa Timur menerima. PBNO menolak. On. Sekali lagi NO Jawa Timur bareng Muhammadiyah.
Karena Muhammadiyah sudah tidak lagi maju itu. Tidak menggunakan kriteria 2 derajat lagi. Sudah masuk ke wujudul hilal. Sehingga kemudian saya didatangi, ya ketemulah dengan Ketua Lajnah Faliyaki ya PWNU Jawa Timur. Pak Ram, Mbok Muhammadiyah itu ojo banter-banter po. Mundur 1 langkah. Pak. Lah kita sudah tidak menggunakan imkan ru'yat 238 itu. Dua itu seperti yang katakan 2 derajat, ini jaraknya 3 derajat, 8 itu usia ijtima. Dari sejak ijtima sampai terbenam matahari itu 8 jam maksudnya. 2, 3, 8. Ya Bu ya, supaya gampang diingat. Karena banyak kepalsuan itu Muhammad dia tidak lagi begitu. Lalu saya didatangi ketemu dengan ketua Lajnah Falak ya, karena saya ketua divisi Hisab Falak MTT Jatim, dia ketua Lajnah Falak ya 1 derajat lah. Para Muhammadiyah itu kebanteran Pak, mundur sedikit. Ya. Ini NO sudah merubah, tidak lagi 2, 3, 8, tetapi menggunakan 36,4. Ini lagi kalau 2 derajat segini, ini NO harus begini sekarang. 3 derajat. Kalau ini dulu jaraknya 3 derajat, sekarang 6,4. Itu hasil penelitian Persis itu. Profesor Thomas Jamaluddin. Ya. Sudah berubah begitu. Tapi Muhammadiyah sudah menggunakan wujudul hilal. Wujudul hilal itu syaratnya 2, Bu. Pertama, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Lalu yang kedua, ketika matahari terbenam, bulannya belum terbenam. Sudah sederhana kan? Muhammadiyah itu. Pokoknya menggunakan hisab ya sudah selesai. Tidak lagi ru'yat ke lapangan. Lah ini yang digugat. Itu tidak bisa saya katakan. Kalau Muhammadiyah mundur lagi tidak bisa. Ini NU sudah mulai berubah katanya gitu ya. Mbok Muhammadiyah mundur kok selangkah gitu. Gak iso no, itu keputusan nasional kok. Ya, dan sudah ditanwir kan, di sidang tanwir sudah diputuskan itu sudah selesai. Nggak bisa. Dah kembali kepada Kiai di Bangkalan ini. Lalu selesai hari raya Pak, ya teman saya ini tadi diutus oleh dari PWJ Jawa Timur, PWNO, diutus menemui Pak Kiai ini di Bangkalan. Tanya, Pak Kiai saya utusan dari PBNO. Ingin klarifikasi pengakuan sampean berhasil melihat hilal. Ya, oh iya Pak, mari. Nah, sampean di mana melihat? Pak di pantai ini Pak, kan dekat rumahnya dekat pantai. Ayo kita ke sana. Itu Pak ya. Udah nyampe di pantai katakanlah itu barat. Sampean berdiri di mana Pak Kiai? Saya berdiri di sini Pak. Oke, sampean berdiri di sini. Hilalnya di mana? Oh di sana Pak hilalnya. Padahal hilalnya di sini loh Bu. Tapi dia ngomong situ. Oke, satu ya. Ini cerita sendiri ini yang diutus PBNU ngomong ke saya sendiri cerita berdua. Ya apa Pak Rom? Bareng tak tanya. Di situ katanya. Padahal hilalnya di sini. Kan kita bisa menghitung azimut. Ada rumus-rumus azimut. Di tangan ini kalikan kos ini kalikan ya sinus ini macam-macam. Sinus kosinus lah tangan kok tangan. Kita pakai itu. Saya nggak tahu titik mana arah matahari, mana arah bulan, mana bintang X. Tahu bisa dihitung itu. Hmm. Makanya Iran itu tidak pernah meleset ngirim rudal ke Israel. Ya, tidak ada yang nyasar ke sini ya. Ada. Hmm. Pesawat ulang alik itu tidak pernah keliru kok. Mendarat tidak berkeliru Pak. Ya, kalau sudah dihitung. Koordinatnya berapa? Hmm. Koordinat geografisnya berapa? Lintang bujurnya berapa semua? Tempat. Sampai kalau naik pesawat sekarang ini autopilot Bu, pada ketinggian tertentu pilotnya tidur. Ini ada orang Garuda ini, saya beritahu. Sing kurus ini, paling kurus ini. Ya. Begitu sama ketinggian tertentu sudah pilotnya keluyuran autopilot. Karena sudah koordinat geografisnya ketemu ya sudah pasti akan mengarah ke sana. Oke, seperti itu. Betul Pak Kiai, jam berapa sampean melihat? Ini ketahuan lebih bohong lagi. Ya, ada selisih 13 menit. Katakanlah misalnya hilal itu berakhir, ya Pak ya, berakhir pukul 17:40. Dia ada selisih 13 menit, 53 jadinya, gitu Pak ya. Ketahuan bohong. Akhirnya sudahlah Pak Kiai, ini kan tidak benar sampean. Akhirnya apa? Ngaku. Iya Pak, sebetulnya memang saya tidak melihat.
Tetapi saya disuruh oleh Kiai Sepuh di Jawa Timur ini untuk mengatakan berhasil. Ya saya katakan berhasil, coba. Hmm? Seperti itu. Seperti itu ceritanya. Loh, bagaimana Muhammad dia akan bertahan dengan situasi seperti itu? Maka Muhammad dia mengambil jalan. Udah kita menggunakan wujudul hilal. Selesai. Nah, lalu kemudian muncul setelah ada pertemuan itu yang selalu diundang itu saya bangganya. Selalu diundang oleh konferensi Islam di Turki itu selalu Profesor Dr. Samsul Anwar dari Muhammadiyah. Itu yang selalu diundang untuk mengikuti. Bukan tahun 2016 itu diputuskan keputusan. Sebelum-sebelumnya mulai 2010 itu selalu hampir setiap tahun ada diskusi dalam Kongres Internasional Kalender Islam di Turki itu. Baru kemudian tanggal itu apa namanya tadi 2016 diputuskan untuk itu menggunakan. Acuannya bukan lagi lokal. Kalau selama ini Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, acuannya mana? Yogyakarta. Kan gitu ya. Edaran PP itu selalu lintang tempat, bujur tempat, matahari terbenam, hilalnya akan sekian derajat kayak. Tak lagi berbicara harus 2 derajat, harus 3 derajat. Karena itu relatif. Ketika berapa tahun yang lalu ya, saya seminar nasional Bu di Surabaya. Kebetulan saya ditunjuk, meskipun rotok dadaan waktu itu. Pembicaranya satu Profesor Dr. Thomas Jamaluddin dari BRIN sekarang nih, ya BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kemarin anak buahnya yang ngancam mau membunuh orang Muhammadiyah semua itu, ya anak Jombang itu anak BRIN, ya alhamdulillah sudah dipecat itu dari BRIN di sini. Profesor Thomas Jamaluddin. Yang kedua, Dr. Izzuddin dari Lajnah Falakiyah PBNO. Delalah saya pas hadir waktu itu. Saya ujuk-ujuk diminta untuk mewakili Muhammadiyah lah. Ngawur Pak ya. Rotok ngawur. Tapi tidak apa-apa. Ini kesempatan saya berbicara di hadapan. Data saya didapuk untuk bicara pertama kali di antara 3 orang pembicaranya. Seminar nasional ya tidak apa-apa karena saya sudah biasa begitu. Jadi saya bicara tidak pegang apa-apa saya. Hmm. Lalu di tengah pembicaraan itu saya tanya Profesor Thomas Jamaluddin yang duduk di belakang saya. Prof, saya katakan, apakah kriteria 238 itu tidak bermasalah secara dalam perspektif astronomi? Jujur beliau menjawab, oh iya Pak, itu sangat bermasalah katanya. Batin saya. Nek ngerti awakmu profesor astronomi, ngerti itu sangat bermasalah. Ya kok meneng dia? Karena dia juga anggota Badan Hisab Rukyat Nasional. Ya kok meneng gitu loh. Mestinya dengan ilmunya itu dia ngatakan jujur aja. Gitu loh. Jangan khawatir nanti uang proyek rukyat itu enggak muncul. Enggak cair. Jujur gitu loh. Dia ngaku itu memang bermasalah Pak katanya. Lalu saya tanya yang kedua. Kenapa sampean sekarang ini 3 derajat lalu si elongasinya 6,4? Itu kan penelitian dari Persis sampean. Bu, Bapak, Profesor Thomas Jamaluddin itu orang tuanya tokoh Muhammadiyah. Tapi dia ikut Persis. Paham ya? Lah, 3, kalau Persis penelitiannya bukan 3. Ketinggiannya bukan 3, tapi 4. Dengan sudut elongasi 6,4. Tapi pemerintah kita, Kemenak, Badan Hisab Rukyat Nasional tahun 2017 menurunkan ini. Jadi 3 tapi 6,4. Saya tanya Profesor Thomas, kenapa sampean tidak menggunakan hasil penelitian Persis? Sampean sendiri. Oh, tambah rame kan? Semakin banyak perbedaan. Ayo, An-Nadir Sulawesi duluan. Naksabandia Sumatera Barat. Katakanlah An-Nadir hari Ahad. Naksabandia Sumatera Barat hari Senin. Muhammadiyah hari Selasa. PBNO hari Rabu. Nanti Persis hari Kamis. Belum lagi nanti yang menggunakan kalender Jawa kuno. Yang Asapon dan Aboge. Oh iya kan.
Ini terjadi tahun 2008, Pak. Bu, satu Syawalnya itu 6 hari di Indonesia. Lah hebat dong. Hebat. Saya dapat undangan dari Kemenak, ada halakoh nasional. Ya. Halah, kok ya kebetulan aja. Dari Jawa Timur kok saya aja yang diundang. Saya lihat ada teman-teman dari Jawa Timur yang ahli hisab itu. Hanya saya saja. Pas saat itu kita ketemu, ya enggak bisa lah menyatukan itu. Enggak bisa menyatukan visi itu, enggak bisa. Karena tarekat-tarekat ini Bu lain dengan kita. Hmm. Kalau An-Nadir yang jenggot itu yang rambut semir itu loh Pak. Ya. Pak Is rambutnya disemir lalu pakai jubah, seanak-anaknya jubah. Sulawesi Selatan. Itu apa katanya mudirnya, apa katanya mudir tarekatnya. Kalau menurut bos tarekatnya itu sudah poso, poso. Kalau terbukti salah pendapat kami, maka pimpinan kami siap menanggung siksanya di akhirat nanti. Ya wes kate seminar-seminaran modelnya. Hmm. Lalu Sumatera Barat, Naksabandia Sumatera Barat, saya masih ingat Pak. Ketuanya namanya Kiai Haji Ibnu Abbas, mursyidnya. Kiai Haji Ibnu Abbas sudah sepuh, dia bawa asisten yang nuntun. Dia bicara, ketika diberi kesempatan bicara apa yang dikatakan. Naksabandia Sumatera Barat NO, tapi kita tidak sama dengan PBNU. Ya, iki apa iki ya? Ternyata kalau PBNU menerima 4 mazhab, kami Sumatera Barat hanya satu mazhab, Syafi'i saja. Selain tidak mau. Wah, ini mulai buka front. Itu dalam halakah nasional. Hmm. Lalu ketika ada sesi tanya jawab, saya orang pertama yang yang bertanya. Saya katakan Pak Kiai, kalau jenengan sampean tadi mengatakan hanya mau madhab Syafi'i. Sekarang dalam madhab Syafi'i itu ada 3 pendapat Kiai. Saya kemukakan pendapat pertama begini, siapa? Argumennya gimana? Kedua begini, ketiga begini. Naksabandia Sumatera Barat pilih yang mana? Tuh. Lalu mencermati teknik perhitungan yang digunakan oleh ini namanya oleh Sumatera Barat, Naksabandia Sumatera Barat, ini namanya hisab urfi yang humasi. Saya jelaskan. Ternyata apa jawabannya? Saya kok baru mendengar istilah hisab urfi humas itu baru tahu. Di dalam seminar ini katanya. Lalu yang kedua, kok saya juga baru tahu nih kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Nah, rupanya tidak tahu sama sekali. Sama sekali. Ya udah, Pak Mukarram katanya dia bilang, kalau dalam dunia tarekat itu Pak, jangankan menyalahi pendapat guru, mempertanyakan ajaran guru aja sudah murtad. Ih, apa tere? Apa? Oke, singkat cerita lepas dari situ, selesai istirahat, kita break. Asistennya datang ke saya, Pak, dipanggil Pak Kiai, Pak Mukarram katanya. Pak Kiai ingin ketemu. Oke, saya datangi bilang, ya Pak Kiai, saya Mukarram Pak Kiai. Oh iya Pak Mukarram, sampean punya tulisan Pak. Waktu itu saya bawa makalah. Emang saya siap makalah. Saya berikan ini Pak Kiai, monggo. Nanti teliti maraji. Maraji itu daftar pustaka yang saya gunakan dari berbagai macam madhab itu. Ya, kitab-kitab Arab itu saya serahkan. Waduh, senang sekali beliau. Lalu ngomong ke saya, Pak Mukarram doakan ya. Naksabandia Sumatera Barat nanti punya uang. Saya tak akan ngundang sampean Pak. Saya akan ngundang sampean. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada undangan. Nah, berarti tidak punya duit dia. Hadirin ibu bapak. Jadi nanti kita menggunakan tidak lagi lokal sifat, tidak lagi nasional kan gitu Pak ya. Kalau selama ini NU Muhammadiyah sama menggunakan apa namanya? eh, eh, pokoknya di salah satu wilayah kita ini sudah terpenuhi gitu ya. Kalau Muhammadiyah sudah positif hilal gitu, tidak bicara derajat loh. Nabi itu kan dulu tidak bicara berapa derajat kamu lihat ke sahabat, enggak. Ya, pokoknya sudah terlihat oke. Kalau NU sekarang 3 derajat. Asal sudah memenuhi itu, meskipun ada satu wilayah kita tidak terpenuhi, itu wilayatul hukmi. Artinya dalam satu negara ini menganut satu satu hukum. Gitu Pak ya. Lah sekarang tidak lagi terbentuk itu. Jadi ittihadul matalik nanti monggo sampai nanti baca di sini semuanya lengkap.
Karena ini disusun berdasarkan bahan-bahan yang sekian tahun itu lamanya. Saya pilih Pak Amirul ini supaya menyusun dengan singkat, simpel tapi jelas. Gitu lah. Alhamdulillah sudah jadi. Tuh. Nah itu nanti Bu, KHGT itu acuannya bukan lokal nasional, tapi seluruh negara. Kenapa? Dalam konteks falak nanti saya beritahu, astronomi. Kita ambil matoli itu, patokan negara itu di New Zealand. New Zealand itu kan wilayah paling timur, Pak Gani ya. Wilayah paling timur sendiri. Jadi kalau ini timur ke, ketika di sini di GMT ini pukul 00 di New Zealand ini di wilayah paling timur ya, International Deadline IDL itu ya, deadline. Ini kan sudah pukul 12 siang. Itu dunia, kan gitu Bu ya. Mesti ada dua, terbagi pada dua dalam urusan waktu. Gitu ya. Kita pilih New Zealand ini, kenapa? Ini wilayah timur. Dengan catatan begini. Apabila ijtima yang pertama harus terjadi sebelum pukul 00, Ibu ya, belum sebelum pukul 00, ya Pak ya, sebelum tengah malam. Yang kedua, namanya hilal itu sudah punya ketinggian. Menurut hitungan, sudah tingginya 5 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat. Kalau hilal sudah terpenuhi dengan dua syarat itu, ijtima terjadi sebelum pukul 00, lalu ketinggiannya 58 itu, 5 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat, maka seluruh benua Amerika itu hilal sudah positif. Paham Bu ya? Termasuk di Indonesia. Kan selama ini tergantung gini, coba lihat tangan saya. Ini bumi kita. Bulan itu kan mengedari bumi begini. Sambil juga bumi bergerak mengelilingi matahari. Ya, oke. Ketika posisi kita ada di tangan sini saya ingin. Hilalnya di sini. Ya Pak ya. Kelihatan enggak? Sampai di Indonesia melihat kan? Ya toh? Melihat. Tapi beberapa saat kemudian, karena sekali lagi, 1 derajat sama dengan 4 menit waktu. Katakanlah 2 derajat, 3 derajat. 12 menit kan peluang kita kalau 3 derajat. 12 menit kita akan melihat ini. Ya, meskipun belum tentu kelihatan karena mendung. Ya, oke. Setelah itu kemudian hilal, bumi kan berputar. Ya, bumi berotasi kan, serut gitu ya. Lah perputaran bumi pada porosnya ini, rotasi bumi pada poros, itu lebih cepat dari pergerakan bulan mengelilingi bumi. Oleh karena itu, setelah 12 menit, tidak mungkin ini terlihat. Paham Pak ya? Tapi tidak mungkin terlihat dari tempat ini, bukan berarti hilalnya itu mencetat. Enggak. Hilal tetap ada. Paham Pak ya? Hilal tetap ada. Dilihat dari mana? Dari sini bisa. Oh, dari Hawaii bisa. Dari sebelah sini bisa. Artinya hilal sudah positif. Ya, yang jadi dasar. Sekali lagi, karena perputaran bumi pada porosnya lebih cepat dari pergerakan bulan mengelilingi bumi, maka batas penglihatan kita ini ada limitasi. Sesuai dengan ketinggian hilal dilihat dari tempat ini. Kamu ya. Kalau 1 derajat 4 menit waktu. Setelah itu tidak mungkin terlihat. Makanya Kiai di Bangkalan itu kemudian tidak berkutik ketika dikatakan bohong. Ngaku akhirnya. Tapi bukan berarti ini terus tidak ada. Tetap ada. Dilihat dari tempat lain. Paham Mbak ya? Nih, dipilih. Gak kerasa ya saja. Sampai nenek mek ngurungono tok. Sabar Pak Ibu. Karena emang tidak mudah begini. Tidak mudah. Oke. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampean sudah terlanjur mendownload, ya, download kalender Hijriah Pak Is, KHGT yang sudah ada ya, itu ada perbaikan sebenarnya. Baru kemarin dirilis oleh PP. Karena saya minta alhamdulillah Bu, saya punya kader dua-duanya digunakan oleh PP.
untuk membuat aplikasi. Ya, Amirul Muslihin ini sama Pak Adi Damanhuri, ya, kader saya yang kebetulan ngajar juga di UIN Sunan Ampel. Itu alhamdulillah dua-duanya digunakan karena memang pinter-pinter, pinter-pinter membuat aplikasi, jago-jago. Ya. Nah, ada koreksi. Kalau sampean download yang lalu ke HGT, itu nanti kemarin ada perbedaan kan Muharram, kan gitu Bu ya? Ada ada berbeda, oke? Nanti juga sama. Ramadan juga tertulis, itu keliru dikoreksi. Ini bentuk koreksinya nanti kalau ingin anu Pak Is, ini nanti ada webnya saya beri ya. Tahu Bapak-bapak nanti yang rewin nanti gampang. Coba perhatikan ini. Akhir Ramadan 14.7 masih ada kesalahan. Dengan 1 Ramadan 1447 ya. Hmm. Kalau di situ 1 Ramadan 1447 tertulis hari Rabu 18 Februari mesti ya setelah dihitung ulang aplikasi itu dibenahi-benahi Pak. Sampai minggu kemarin kami rapat di PWM Jatim ya, rapat supaya segera mudah-mudahan segera PP membenahi sistem itu. Dibentuk tim seluruh Indonesia dipilih orang-orang tertentu yang jago-jago membuat aplikasi itu ya. Sekali lagi ini kalau tertulis di dalam kalender KHGT yang sudah terlanjur sampai download itu 1 Ramadan 18 Februari gitu, maka nanti itu akhir Ramadan. Oh, kan kok akhir Ramadan? Akhir Ramadan 8 awal Syawal ya. Ah, Ramadan. Itu menjadi tanggal 19 Januari karena awal Syawal. Oh iya iya iya, akhir Ramadannya ya, ijtimanya. Karena awal Syawal nanti 20 Maret itu ya. Oke. Berubah jadi sekali lagi ijtima akhir Ramadan asalnya 18 Maret menjadi 19 Maret itu. Jadi seharusnya berubah menjadi 30 hari nanti puasa di tahun 2026. Coba ya puasanya. Nih semuanya nanti ada di sini. Aplikasinya sudah jadi, Bu. Jadi ada Android melalui apa namanya? Aplikasi Android Masa dan official. Ntar. Saya anukan aja. Cari Winsamu. Ini desktop ya, ada platform desktop website, ada mobile uh, aplikasi ya. Sore kemarin di launching lah katakanlah. Jadi untuk laptop ini beda gitu Bu ya. Untuk HP Android nanti sampean bisa. Jadi bisa ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada koreksi lagi ya. Tidak ada koreksi lagi. Ya, ya Allah. Karena memang hari-hari berat Pak kami ini di tim tim MTT itu ya karena di Majelis Tarjih itu yang paling gencar melakukan kegiatan ya bagian saya ya. Divisi hisab ini keliling. Nanti ini kalau sudah jadi kami akan mengadakan pelatihan lagi. Ya Bu ya, pelatihan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat. Baik untuk desktop ya Mas ya, untuk laptop ini ataupun yang untuk Android. Kami nanti masih merancang ini waktunya akan keliling lagi Jawa Timur, entah itu perkaresidenan atau bagaimana nanti ya. Kalau ada misalnya informasi, anu ikut sampean. Biasanya Sidoarjo gabung dengan Surabaya kan gitu ya. Ikut harus ada Pak ya Pak Is yang anu karena nanti kami akan melatih bagaimana cara menjalankan aplikasi di Android ya Bu ya, di HP supaya gampang sampean atau di laptop. Ini ada aplikasi masing-masing kami sudah membuat itu ya. Mudah-mudahan saja ya, tidak ada perubahan lagi. Hadirin Ibu Bapak, barangkali ada satu dua pertanyaan, monggo silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Salam. Kurang-kurang enggak dengar Pak, kurang. Anu Mas, anunya.
Hmm. Namun saya mampu bahwa kalau ya, Hmm. memperhatikan ada yang rangka tadi yang dikerahkan dari daya. Terus berada pada angkatan masyarakat khususnya bahwa karena ada perbedaan tadi sehingga hari raya Hmm. Idul Fitri maupun mereka ada perbedaan waktu sebenarnya tidak sama gitu ya. Nah, tapi walaupun tidak sama, ini yang salah satu ada keputusan dari Kementerian Agama oleh pemerintah Iya. sehingga yang tidak mendapat keputusan dari Menteri Agama ya agak kurang. Nah kan itu ya karena itu misalkan pemerintah bisa ikuti pemerintah. Nah ini bagaimana sikapnya di antara dua kelompok tadi yang satunya diikuti pemerintah karena laporan yang tidak berlaporan tentunya pemerintah membuat kebijakan hari raya tadi. Itu ya. Ya, ya. Baik, Pak. Baik, baik, baik. Yang benar tidak orde lama, orde baru, dapat informasi ini ada pertanyaan yang benar yang mana. Iya. Jadi masyarakat akan sedikit mengalami kegelisahan. Ya, demikian pertanyaan. Baik. Mohon maaf kalau saya menyampaikan tadi kurang pas dalam menerima pencerahannya dari Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Itu persoalan lama memang, Bapak, di seputar otoritas. Siapa yang berhak mengumumkan itu? Ketika saya diundang hampir setiap tahun saya di TVRI pada saat Ramadan itu, Bu, ya, kajian menjelang berbuka puasa itu, satu saat saya digandeng dengan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU Jawa Timur. Ada pertanyaan seperti itu. Mereka menggunakan hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Ada kaidah hukum seperti itu. Bahwa keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan. Itu yang digunakan. Tapi saya katakan begini, jujur saja bahwa kaidah itu tidak bisa digunakan dalam konteks penentuan awal bulan ini. Itu persoalan di pengadilan. Paham ya? Kalau pengadilan sudah memutus ya sudah. Sebenarnya. Ini adalah persoalan ijtihad. Saya masih ingat ketika satu saat, saya lupa tahunnya, kami Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur mengadakan sidang itu. Lalu eh, sambutan dari Ketua Majelis Ulama Jawa Timur waktu itu Kiai Abdul Samad Bukhari. Wah itu ini harus sama maunya begitu ya Pak ya harus ikuti pemerintah harus ikuti pemerintah. Apa Pak yang terjadi? Pendapat itu pernyataan beliau itu disanggah oleh kiai-kiai sepuh NU Jawa Timur yang ada di Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur. Karena 40 orang anggota Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur itu yang Muhammadiyah itu bisa dihitung, Pak. Mungkin hanya 4 orang ya termasuk saya. Selebihnya para kiai-kiai sepuh. Pernyataan Ketua MUI itu disanggah sama kiai-kiai sepuh. Antara lain almarhum Kiai Ghazali dari Gresik. Sesepuh beliau. Dia menyatakan, tidak bisa berpikir seperti itu. Ini persoalan ijtihad. Persoalan ijtihad. Muhammadiyah punya ijtihad. NU punya ijtihad. Atau yang lain-lain punya ijtihad. Silakan. Tidak bisa orang dipaksa begitu. Tidak bisa. Ya. Artinya beliau tidak menyalahkan Muhammadiyah. Enggak. Karena ini persoalan fikih. Kalau persoalan fikih itu namanya persoalan ijtihadiyah. Ya tergantung.
Ya, Pak. Tuh. Kan lucu kadang-kadang kalau kita mau ngikuti, oke, sekarang rukyat imkan, rukyat miskin tingkan. Coba sampean, lah ketawa sendiri. Sudah jelas tahu ijtima itu terjadi setelah matahari terbenam. Ya kok masih menerjunkan tim rukyat di 100 sekian puluh titik. Sampean paham? Proyek itu. Ngerti, Pak? Karena ada anggaran. Itu kalau tidak salah tahun sekian itu 40 sekian miliar per tahun untuk Badan Hisab Rukyah Nasional. Lah ijtimanya belum, apanya yang mau dirukyat? Ijtima terjadi setelah matahari terbenam. Oh, singkatnya didelok, mana loh Pak? Ya kok masih menerjunkan tim rukyat? Apa? Anggaran proyek. Satu. Kadang-kadang hilal itu sudah tidak mungkin. Menurut kriteria pemerintah harus 3 derajat. Nah sekarang ada hilal 2 derajat. Atau 1 derajat. Bagi Muhammadiyah itu sudah pasti masuk besoknya ambil bulan baru. Tapi mereka merukyat. Oh sudah jelas tidak memenuhi kok. Kok masih dirukyat? Pertanyaan lagi. Apa sih maksudnya? Ya karena itu tadi. Mohon maaf. Menghabiskan anggaran proyek. Apa itu? Di Muhammadiyah moh lah kita begini, begini, begini. Memanfaatkan saya, mohon maaf, anggota Badan Hisab Rukyah Jawa Timur. Tapi sekian sampai sekarang ini belum dibubarkan ya, meskipun wujuduhu keadamihi. Adanya sama dengan tidak ada, wis. Diabaikan oleh pemerintah. Tapi ya belum ada pembubaran. Saya sampai sekarang masih jadi. Tapi saya percaya enggak, hanya sekali saja saya ikut rukyat itu di Masjid Akbar di atas menara ini. Ya, menaranya kan 90 meter, Mas. Ya, dari atas kita merukyat di situ. Alhamdulillah berhasil merukyah bis kota di kota Surabaya. Ya. Sekali kutok, memang ada anggaran untuk itu. Lah, ya. Gak sekali tok, setelah saya saya enggak pernah. Apa? Wong Al-Quran itu enggak bicara rukyat. Al-Quran itu bicara hisab. Semuanya bicara hisab. Nanti ada di sini dalil-dalilnya sudah. Ya, sudah ada. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan enggak puas sampean, Pak. Ada lagi? Ya. Monggo Pak Irul. Si. Pakai pakai speaker, pakai speaker. Ano, mic. Ya dari strategi berarti kan jadi secara konsep mengaplikasikan sebelumnya. Oh iya, ya pasti berbeda. Penentuan titik itu ya New Zealand, pemilihan New Zealand itu ya kan beda. Itu nanti kalau di New Zealand itu sudah apa? Ijtima harus terjadi sebelum pukul 00. Yang kedua, hilal sudah 5 derajat dengan sudut elongasinya 8 derajat. Itu kan sudah akan meliputi wilayah Amerika dan seterusnya. Sehingga kemudian dinyatakan besoknya dinyatakan tanggal 1 bulan baru. Andai kata ijtima terjadi setelah pukul 00 di New Zealand gitu ya. Tetapi di wilayah lain hilal sudah memiliki ketinggian menurut perhitungan kontemporer sudah 5 derajat ya. Apalagi lebih dengan sudut elongasi 8 derajat, maka besoknya juga akan ditentukan sebagai tanggal 1. Jadi secara konsep metodologi apa beda sudah berbeda. Kita tidak lagi lokal, tetapi ittihadul matali'. Jadi matlaknya itu sudah matlak dunia. Nah, sekali lagi dengan dasarnya hilal mungkin tidak terlihat bagi sini, tapi dari tempat lain. Ya, tak dari sini kan bisa kan? Ya, nah, dari sini mungkin sudah bisa melihat. Mungkin dari sini bisa melihat. Artinya hilal telah eksis. Ya, Pak ya. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar. Gimana gimana? Yang menggunakan itu hal yang sama, iya.
Tapi tantangan terbesar kita karena Saudi masih belum menandatangani. Sementara Saudi begini, Bu, Bapak sampean biar 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 tahu kenapa kadang-kadang Saudi berbeda dengan kita. Itu. Karena Saudi itu untuk urusan Ramadan dan Idul Fitri biasanya menggunakan kalender Umul Qura. Kalender Umul Qura itu pasti sama dengan wujudul hilal di Indonesia. Ya, Pak ya. Sehingga banyak samanya. Tetapi untuk Idul Adha, penentuan awal baru bulan Dzul Hijjah, Saudi menggunakan ru'yat. Nah, ru'yat dengan apa nah, dengan imkan, batas imkan itu menggunakan 2 derajat. Nah, kadang-kadang berubah. Saya punya pengalaman. Ketika tahun 2003 saya menjadi ketua kloter. Itu Bu ya. Saya kan sudah menghitung, oh jatuhnya hari Arafah tanggal sekian, sehingga Idul Adhanya tanggal sekian. Kalau tidak salah waktu itu saya menghitung Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya itu jatuh pada hari Kamis. Tiba-tiba hari Senin sama, pertama sama dengan Saudi, ya. Hari Senin itu saya baca di maktab itu koran terbitan Saudi, ya, atau koran bahasa Arab. Terus saya baca loh, kok Saudi mengajukan bukan Kamis Arafahnya, tetapi Rebu dengan alasan ada kesaksian yang berhasil meru'yat hilal datang belakangan gitu loh Pak. Wah, jadi berubah-ubah. Nah, oke, itu satu. Yang kedua dialami oleh Kiai Sya'rani. Kiai Sya'rani itu anggota Majelis Tarjih Jawa Timur, Kiai dari Bangkalan, Bu. Orang ini wah kokoh betul, Pak. Sehingga ketika beliau sedang berhaji, tiba-tiba pemerintah Saudi seperti yang saya alami merubah harinya itu. Katakanlah mestinya Kamis diubah Rebu. Ah, iya Pak ya. Sorry. Kalau saya dimajukan itu diundur. Mestinya Senin diundur Selasa. Tapi Kiai Sa'roni satu-satunya jamaah haji di dunia yang wukuf sendirian. Karena mesti menurut hitungan memang Senin sudah. Meskipun beliau datang dari haji itu ketemu dengan kami di PP, di PWNO, di DPW Muhammadiyah, bercerita saya diuber-uber oleh polisi. Polisi sana. Kok ono wong eh, wukuf dhewean. Ibu ya, satunya. Wukuf sendirian. Benar. Karena dia yakin yang benar adalah Senin, bukan Selasa ditunda sama Arab Saudi. Maka dia lari, Bu, dari satu tenda ke tenda yang lain. Akhirnya polisinya bosan, kesel dewe. Jarno yes. Ya ini Saudi seperti itu. Lah ini tantangan bagi kami di Majelis Tarjih. Andai kata Saudi menandatangani kesepakatan Turki itu sama-sama menggunakan KHGT, ya, insya Allah mungkin tugas kami agak ringan. Karena mohon maaf, meskipun di komunitas Muhammadiyah juga ada apa masyarakat yang masih terus acuannya kepada Saudi tanpa memahami bagaimana Saudi itu kan seperti itu, ya. Jadi saya berharap nanti ke depan ya ada perbedaan mungkin nanti keputusannya kapan 1 Ramadan, kapan tunggu pengumuman rilis dari PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, insya Allah. Ya, tentang aplikasinya nanti Pak Is, nanti anunya saya kasih kirim itu ya. Mungkin bisa ya yang pinter nanti membuka aplikasi. Ada petunjuknya sudah semuanya. Baik yang untuk Android maupun yang desktop itu. Bu, oh ya, iya ibu-ibu mau tanya. Ya di Muhammadiyah Or.id itu, Or.id, Or.id. Ya alamatnya nanti ada saya tak kasih Pak Ismono ibu ya. Jadi bisa dibagi. Lah terus kemudian rekaman ini di HP di laptop ini sudah ada kopiannya ini. Ya, tidak mungkin saya bicara ini banyak sekali Bu. Ya, ini banyak sekali. Ya, ini sampai ada contoh bagaimana zona-zona. Ya, banyak sekali ini. Tidak mungkin saya bicara satu-satu begini. Prinsip-prinsip semuanya sudah ada di sini. Ya, insya Allah. Ini yang kami jadikan sebagai dasar sosialisasi nanti. Hmm, oke, saya kira ini Pak Nggih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam rangka taklim.
Eh, sampean saya harap jangan pernah bosan, menghadiri taklim semacam ini, karena dalam hadis hadis apa namanya qudsi Bu, itu diceritakan begini. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi itu, kalau hambaku itu berkumpul lalu di situ dibicarakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan mengutus malaikat nimbrung di tengah-tengah majelis itu, mendoakan mudah-mudahan yang hadir semuanya dilimpahi rahmat dan maghfirahnya. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada satu dua orang itu yang hadir kebetulan. Kok nak wong ngumpul-ngumpul lalu nimbrung masuk. Padahal dia itu pelaku maksiat ya Allah. Dia suka banyak berbuat dosa. Apa jawaban Allah? Ya, saya juga akan memberikan maaf dan rahmat kepada. Apalagi jenengan datang dengan niat dari rumah kan gitu, we. Bukan kebetulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Aku luka lihat astagfirullahaladzim. Ayo kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.